Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kepada kitab-kitab Allah. Sedikit ke belakang bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar serta diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk kitab yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul pilihannya adalah kitab Zabur. Di mana kitab Zabur ini turun kepada Nabi Daud alaihi salam. Di dalam bahasa Arab, Zabur itu berasal dari kata mazmur. Sedangkan dalam bahasa Ibrani ini bahasanya Bani Israel ya, berasal dari kata mizmar yang berarti nyanyian suci, yang berarti lagu atau musik. Kenapa berarti nyanyian suci? Karena memang dalam kitab Zabur ini adalah berisi tentang kidung-kidung, berisi tentang nyanyian-nyanyian yang tersusun sedemikian rupa, yang selalu disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Jadi isinya hanya nyanyian-nyanyian saja. Maka di dalam membacanya juga disenandungkan. Konon Nabi Daud ini mempunyai suara yang luar biasa, sehingga apabila sedang menyenandungkan isi daripada kitab Zabur itu, semua yang mendengarnya terlena. Bahkan diceritakan dalam suatu kisah, harimau yang sedang beringas kelaparan pun ketika mendengar suara merduknya Nabi Daud sedang menyenandungkan kitab Zabur, maka harimau itu akan lemah lunglai, terpuruk begitu indahnya. Siapapun yang mendengarnya, termasuk angin sepoi-sepoi aja bisa berhenti. Ya, apalagi manusia tentunya ya. Luar biasa. Ini kelebihan daripada Nabi Daud alaihi salam. Kita lihat di sini bahwa kitab Zabur ini terdiri dari atau ada 150 surah. Terdiri dari 150 surah. Dan dari 150 surah itu terbagi menjadi 5 buah bentuk nyanyian. 5 buah bentuk nyanyian. Nah, hanya di sini perlu untuk kita ketahui bahwa kitab Zabur ini di dalamnya tidak mengandung tentang hukum. Ya, tidak ada membahas tentang hukum. Maka penyelesaian tentang hukum-hukum itu akan dikembalikan kepada kitab Taurat. Jadi masih mengikuti kitab Taurat untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum.
Karena kitab Zabur ini nyanyian-nyanyian yang berisi tentang nasihat-nasihat, hikmah, tentang pujian, dan juga sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kajian bahasan-bahasan tentang. Nah, diturunkannya adalah di Yerusalem kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kibti atau bahasa Kiptiah. Ini juga perlu untuk diketahui, ini merupakan bahasa Bani Israel juga, karena kitab Zabur sama dengan kitab Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada kaum Bani Israel. Ya, sama. Jadi ini masih ada kelanjutannya. Sama-sama kaum Bani Israel. Maka dari itulah masalah hukum tetap menginduk kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa kitab Zabur ini yang 150 surah ini terdiri dari 5 bentuk nyanyian. Ya. 5 bentuk nyanyian. Nah, apa saja? Ini 5 bentuk nyanyian ini adalah yang pertama, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Pujian-pujian, nyanyian pujian kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian juga ada nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Ini dilakukan secara pribadi, perorangan, bentuk syukurnya kepada Tuhan yang telah memberikan berbagai macam anugerah kenikmatan. Maka bentuk syukur itu juga diungkapkan dengan senandung, ya, dengan senandung nyanyian-nyanyian syukur. Kemudian ada ratapan-ratapan jamaah. Nah, ini ratapan karena pengharapan yang menyangkut khalayak umum jamaah, ya. Jadi dilakukan secara bersama-sama, ya, dalam bentuk ibadah berjamaah. Kemudian meratap karena problem-problem yang dihadapi, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang dihadapi secara berjamaah, itu disampaikan ratapan tersebut kepada Allah dalam bentuk senandung, nyanyian juga. Kemudian yang keempat adalah ratapan dan doa-doa individu. Di samping ada ratapan jamaah yang menyangkut umum bareng-bareng, juga ada ratapan individu, doa-doa individu yang punya hajat-hajat tertentu, yang mempunyai keinginan-keinginan pribadi, problem-problem pribadi, menatap kepada Allah sambil berdoa. Itu pun juga disampaikan dengan nyanyian, dengan senandung. Kemudian yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Nah, ini kepada raja disanjung, ya, pujian raja. Dan ini merupakan satu etika menghargai, memuliakan kepada raja. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa Nabi Daud alaihi salam ini adalah merupakan rajanya Bani Israel. Jadi kalau ada pertanyaan, seorang nabi yang sekaligus sebagai seorang raja, raja Bani Israel adalah Nabi Daud alaihissalam. Jadi sebagai raja, sebagai nabi. Nah, itulah isi daripada kitab Zabur. Jadi intinya, ya, saya simpulkan bahwa kitab Zabur ini dalam bahasa Kibti dan diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada kaum Bani Israel, tidak berisi tentang hukum
karena masalah hukum ini masih dikembalikan kepada kitab Taurat, jadi isinya hanya berupa nyanyian-nyanyian yang terkait tentang nasihat-nasihat, hikmah-hikmah, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan ya, kepada sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berisi 150 surah dalam terbagi dalam 5 bentuk nyanyian, yaitu ini nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa-doa individu, kemudian nyanyian untuk raja. Baik, untuk kesempatan ini kita rasa sudah cukup, dan kita nanti akan lanjutkan kembali pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang kitab Injil. Apabila ada satu pertanyaan yang ingin diungkapkan, silahkan diungkapkan di grup, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Demikian, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.